posisinya lu sama gue nih deket-deketan Iya. nih. Nah si Bagol, Alan sama si Dablang di belakang. Gue lagi jalan aja, emang tuh kaki kan gue lagi jalan nih set. Pas gue lihat ke atas, kata gue, apaan itu di atas ya? Gede banget cok itu yang gue lihat bener. Pendaki. Iya. Pakaiannya ya ala kadar pendaki. Gue juga ngeliat juga. Iya, kayak kayak nutupin jalur. Nah, bener. Nah pas lo pada tidur tuh, gue nggak bisa tidur gue. Gak tau kenapa gue nggak bisa tidur. Di jam 12-an gue ngeliat di depan tenda tuh ada kayak 2 orang gitu, laki sama perempuan. Hah? Laki sama perempuan. Dia logatnya logat Jawa gitu, logat Jawa. Minta air. Minta apa? Minta air. Gue sendiri akhirnya gue buka. Pas gue buka nggak ada orangnya. Pas gue coba meremin mata kan tuh. Nah, yang sosok yang di pos 3 itu gue ngeliat lagi kayak nggak tahu itu sosok yang sama atau bukan. Itu pas nggak lama dia pergi tuh, itu kayak dia datang kayak tenda begini. Tapi kayak masih kayak tenda kena angin gitu. Iya. Tapi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita mistis pendakian. Bersama gua seperti biasa, kali ini Ahmad Wildan di channel Sandiakala Official. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan, selalu diberi keberkahan, dan semoga selalu diberikan kemudahan untuk segala urusannya. Lagi-lagi gue mau mengucapkan terima kasih banyak nih buat kalian yang sampai saat ini selalu mendukung dan mensupport channel ini. Dan jangan lupa buat kalian yang mau berbagi cerita tentang pengalaman pendakiannya, bisa hubungi Instagram sandiakala_co atau bisa hubungi email sandiakala.co@gmail.com. Pada kesempatan kali ini gue akan membawakan cerita yang mana cerita kali ini berdasarkan pengalaman gue sendiri nih. Waktu itu gue mendaki ke Gunung Merbabu via Selo, dan kebetulan juga pada hari ini gue cerita nggak sendiri, ditemenin langsung oleh kawan baik gue, sahabat baik gue juga pastinya, yang mana beliau ini merasakan atau mengalami hal yang serupa dengan apa yang gue alamin pada saat gue mendaki ke Gunung Merbabu via Selo. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja nih kita sambut Bang Joko. Oke, Jok, guys, apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Baik banget ini. Sambil ngopi kali kita. Sabi Liong nih ya. Yoi. Masya Allah. Kita gedo ya banyak banget nih gedo. Nah, jadi gini, Jok. Iya. Kita di sini bakal berbagi pengalaman nih, apa yang kita alamin waktu kita mendaki ke Gunung Merbabu. Ya? Via Selo kita waktu itu ya. Dan kebetulan waktu itu kita tahun 2018 ya? 2018 tengah ya? Agustus ya? Oh iya, bulan Agustus kita waktu itu. Nah, jadi awal mula kita ngerencanain pendakian waktu itu lagi kumpul-kumpul ya. Kita kumpul di rumah lu. Iya, di rumah lu. Di atas. Lagi ngumpul-ngumpul, ngobrol ya. Kita iseng-iseng buat planning, kita enak nih naik gunung ya kan. Bener. Kita sibuk semua, akhirnya dapat waktu. Kita rencanain waktu itu mau ke Gunung Merbabu.
Iya betul, Merbabu. Gunung Merbabu. Merbabu doang ya kira-kira? Iya. Dan yang fix waktu itu kita berlima ya, Jok. Berlima. Di situ ada Si lu, gua, lu, Dika, Alan. Bagol ya. Bagol. Alan sama si Dablang, Sama kita Dablang, berlima berlima. total ya. Sekarang kita kasih kisi-kisinya dulu nih, Jok, sedikit. Apa tuh? Apa yang kita alamin waktu di pendakian itu. Oh iya. Menurut lu, yang lu rasain dah waktu itu gimana tuh? Gua rasain waktu itu sih Ada hal aneh atau janggal kayak gimana nih yang menurut dari posisi lu dah? yang waktu itu yang kita diserang kena kabut. Yang kita kena kabut. Oh, yang di Iya, pos 3 yang lu ngeliat juga yang gue bilang ke lu tuh. Iya. Iya. Nah, di situ Yang kita itu. sempet melihat ada sosok Gede banget itu. pendaki Iya. gede banget itu, Jok ya. Iya. Enggak cuma gue doang yang lihat, lu juga lihat. Iya. Kita berdua doang yang lihat. Nah, pas kita lagi di pos 3 dan kebetulan itu kabut turun, Betul. terus nah seketika pas kita lagi jalan ya kan, emang gue juga ngeliat kok Iya, apaan lihat. tuh. Gede kan, gede banget. Gede banget. Kayak nutupin jalan. Gede itu. Itu bener-bener sosok kayak pendaki, tapi Kadarnya pendaki. apa gede banget. Nggak logis dah gue. Ya, lu waktu itu sempat gue bangunin juga. Bocah pada gue bangunin tapi nggak ada yang bangun. Itu ada kayak laki sama cewek tuh depan tenda tuh minta air. Kayak ngomongnya sih ngomong kayak Jawa gitu, kayak mas kayak minta air, intinya minta air gitu. Minta air. Tapi kan lu gue bangunin juga kan nggak bangun lu ya. parah, bocah pada kebo ya gue ya. Kayak minta air gitu, Jok. Minta air. Selang Terus berapa? akhirnya lu ambilin air atau gimana? Langsung nggak, gue belum, masih gue liatin dulu. Terus pas gue buka tenda selang berapa, ya bentar lah dia ngomong kayak gitu, langsung gue buka tenda. Pas gue buka tenda itu emang nggak ada siapa-siapa. Ya udah nggak siapa-siapa kan. Kalau misalkan orang buka tenda, orang minta nih, kita langsung, kita nggak lama sih kita buka tendanya, cepet. Setelah gitu set kelihatan dong orang jalan tuh, orang nggak ditimpalin, terus udahlah nggak ada orangnya kali, tidur kan, jalan kelihatan. Ini nggak ada. Padahal lu dengar jelas, Dengar ada suara, jelas banget. ada kayak bayangan gitu. Iya, jelas banget itu. Oke, Jok, kita tahan dulu, Jok, ceritanya. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, lagi-lagi gue mau mengingatkan buat kalian semua bahwasanya cerita yang nanti akan gue bawakan bersama si Joko ini bukan seolah-olah untuk menakut-nakuti kalian semua. Akan tetapi cerita yang nanti akan gue bawakan bersama sahabat gue ini hanya sekedar berbagi pengalaman dan juga berbagi pelajaran yang pastinya bisa kita ambil dari sisi baiknya. Betul begitu, Jok? Betul banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke alur cerita pendakiannya dalam segmen cerita mistis pendakian. Oke, Jok, bisa kita langsung ceritain aja Boleh. pengalaman pendakian kita. Boleh ya, kita bagi. Jadi waktu itu awal kita ngerencanain pendakian itu bulan Juli ya? Juli, sebulan sebelum kita berangkat. Dan yang bener fixnya itu waktu itu lagi biasa, lagi kumpul-kumpul. Ya kita lagi nongkrong biasa gitu. Terlintas aja gitu. Enak nih naik gunung gitu ya. Waktu itu langsung spontan. Oh, nggak salah ada yang bilang Jawa Tengah kali ini. Jawa Tengah. Gimana nih kalau Merbabu? Gitu. Nah, kira kita nentuin tanggal, gue lupa waktu itu tanggal berapa ya? Tanggal berapa ya? Gue lupa sih tanggal berapa. Iya, pokoknya bulan Agustus ya. Dah ya, Agustus. Nah, singkat cerita akhirnya kita udah sepakat dan kita briefing lah itu kan rame-rame. Iya, benar. Berlima itu. Waktu itu kita kumpul di rumah gua lagi kan? Di rumah lu. Ya, di rumah gua. Nah, di situ, Jok, yang benar-benar gua masih pikirin sampai sekarang ya. Betul. Jadi pas udah fix semuanya kan tuh ya. Gua lagi packing alat nih yang dari sore. Lu pada di rumah gua kan tuh. Oh iya, lu packing. Gua malam masih gua packing tuh, Jok. Nah, kebetulan emang waktu gue lagi packing kan emang tuh lemari gue nih ya. Lemari bokap lu ya? Iya, ketemu lemari bokap lu ya? Kan? Pas gue lagi packing tuh, gue masukin alat-alat gue ke dalam carrier.
gue ngeliat ke lemari bokap ya kan, gue liat emang ada sorban hijau. Ya lu tahu iya, kan yang lu bawa ya, iya. yang dari ketika Keril kan. Iya, emang itu kan ya lu tahu dah, gue kalau naik gunung emang gue pengennya bawa sorban aja. Ya, paham gua, udah Nah paham waktu banget. itu pas malam itu gue ngelihat sorban bokap gue yang warna hijau itu, ya gue pengen bawa ya rasanya, ya kan. Udah gue bawa tuh ya kan, gue izin tapi besoknya, nggak malam itu gue izin. Kan itu lu packing sore apa malam sih? Itu gue masih yang pas gue sendiri nih di rumah yang waktu. Oh, lu sendiri ya? Iya, ya kita kan packing dari sore tuh. Sore, Lu pada pulang. Oh iya benar. Gue packing lagi tuh sendiri. Tapi Oh gue iya, pas gue ada gitu. firasat hati gue pengen bawa tuh sorban, gue belum berani bilang. Lu pada pulang ya kan, nah di sini Jo. Jadi sebelum kita berangkat ini, gue kan tidur tuh malam ya. Iya. Lu pada pulang, gue tidur di rumah kan. Nah pas gue tidur ini, itu gue sebenarnya gue mimpi Jo. Mimpi juga. Jadi di dalam mimpi gue ini, pas gue lagi tidur gitu kan, ya lagi biasa orang tidur gimana sih, kita kan nyenyak aja Enak gitu banget. ya. Nah tiba-tiba lewat aja gitu di mimpi gue. Terlintas lah gitu ya. Gue lagi tidur, nah gue ngeliat di dalam mimpi gue ya, gue ngeliat ada sosok yang gue lihat tuh bener-bener gede banget itu Jok. Tapi itu keadaannya gelap kayak di dalam hutan gitu. Gue lihat ada orang gede banget pakaian pendaki, cuman dia posisinya lagi kayak gini nih, kayak megang Keril gitu ya kan. Iya. Gue nggak cerita kan sama lu pas besokannya kita ketemu. Belum. Iya. Jadi gue mimpi dulu Jok di situ. Nah pas udah semuanya tuh baru kan tuh lu kumpul ke rumah gue tuh besokan paginya. Gue juga coba bilang tuh buat ke bokap gue bilang sorban bawa ya. Mau kemana emang? Naik gunung Merbabu. Ya udah bawa aja. Nah lu pada kumpul di rumah gue waktu itu jam 12-an ya kalau nggak salah ya. 12 siang, iya 12 siang. Kita naik kereta tuh kita dapat kereta jam berapa? Jam 5 jadwal kita. Jam 5 ya? Itu, iya. Kita standby di stasiun. Kita dari rumah jam 12. Iya, dari 12. rumah gue jam 12. Waktu kan. Itu naik kapan kita? Kayak salah sih. Grab ya? Grab car nggak sih? Grab car. Iya, car. waktu itu ya karena pikiran kita juga kalau ngeteng sama aja ongkosnya. Bohong, ya kan sekaligus. Iya. Nah kita naik Grab car kan tuh ya. Dari jam 12 kita naik Grab car sampai jam 2, jam 1 ya? Nyampe kita? Iya. Dekat juga sih. Setengah 2-an kalau nggak salah ya? Setengah 2. Kita kan nyiapin juga tuh semuanya. Sampai di stasiun Pasar Senen waktu itu kita ya. Kita nungguin si Alan dulu kan? Oh iya, si Alan kebetulan rumahnya di Kalibata gitu kita beda misalkan. Nah, kita udah kontek-kontekan tuh si Alan buat kita ketemu di stasiun Pasar Senen. Nah, kita sampai di stasiun Pasar Senen itu jam setengah 3-an ya? Setengah 2 sih. Setengah 2-an? Setengah 2-an sih kayaknya. Ya karena masih lama banget itu ya. Itu lama banget sih, sampai jam 5. Jam 5 ya kan? Gila, itu kita lama banget sih. Akhirnya sampai di stasiun tuh kita ngopi dulu tukerin tiket juga kan, tukerin tiket dulu. Banyak pendaki juga di banyak. Nah kita udah ngopi selesai tuh baru udah nih naik kereta. Waktu itu jam 5 langsung. Jam 5 kita naik, alhamdulillah perjalanan lancar aja. Cuman kita beda gerbong. Gue sendiri. Lu pada bertiga kalau lah. Oh iya. Bertiga, si Bagol tuh sendiri juga, tapi belakang gua. Gitu doang kita misah. Alhamdulillah di perjalanan lancar lah. Lancar gitu. Kita ya. Lancar banget. Kita sampai di stasiun Selo Jebres itu jam berapa? Dini hari ya sih. Jam 3 pagi. Iya, jam 3 pagi. Nah, sampai di stasiun Selo Jebres jam 3 itu kita langsung istirahat lah, ngopi lagi kita ya. Ngopi sebentar. Nggak lama ada bapak-bapak. Betul. Bapak-bapak ya. Bapak-bapak nawarin mobil. Ya. Mau kemana mas katanya, ya kan? Mau ke Gunung Merbabu pak. Ya udah ayo kita. Nego harga kita. Nego harga. Tuh, ya kan, lu kan pinter nawar. Iya. Kita ya dari mak kita sih, dari mak kita ya. Keturunan. Nah waktu itu kita udah sepakat harga ya kan, udah istirahat ngopi. Baru nih kita berangkat ke base camp Pak Parman. Pak Parman. Berangkat dari stasiun kita ke base campnya Pak Parman. Sampai di base camp itu sekitar jam
4:30 ya, Jok. Mau subuh. Iya, mau subuh ya. Waktu itu kita via Selo ya, Selo. Babu via Selo. Nah, Selo. pas sampai di base camp kita Ya, nggak iya nggak tidur, nggak bisa tidur juga. Kita ngopi Dingin ya. banget tuh, dingin parah. Kita ya Dingin, nikmatin suasananya daripada tidur. nggak Ya kan? tidur. Paginya juga udah nge-track lagi. Nah, di situ kita sempet ngobrol akrab ya Ngobrol sama sama pendaki dari Jawa Timur tuh. iya, ada yang kebetulan tuh dia nggak tidur juga. Ngetidur Jadi juga kita bisa ngobrol sama dia. ngobrol sama dia. Dia berempat ya, Berempat. laki 3, Laki 3, cewek 1 ya. iya, perempuan 1. Nah, akhirnya ya udah siap semuanya waktu itu kita ya. Udah standby lah. Mulai- Packing ulang kan, kita packing ulang Iya, juga. packing lagi semuanya segala macem. Baru waktu itu kita melakukan pendakian itu jam 8 ya, Jok. Jam 8 pagi, iya. Kita Iya. ngurusin maksi dulu kan. Iya, ngurusin maksi segala macem. Jam 8 pagi kita juga sempet foto tuh sama orang Jawa Timur. foto. Di situ cuma gua nggak kedapetan fotonya, soalnya gue ngotoin tuh. Iya. Emang dia kang jepret. Iya. Nah, udah tuh ya kan, udah foto semuanya. Udah doa segala macem, baru dah kita Iya, kita naik lah. ya udah mulai dari pendakian gitu kan. Waktu itu lu inget kan, gua kan bawa sorban punya Babe kan. Gua ikat kan tuh di carrier. Ikat. Lu sempet pegang. Ada kok fotonya, ada fotonya. Iya. Kita berangkat ya kan. Dari bawah tuh ke atas, alhamdulillah waktu itu Cuaca di bawah sih cerah banget sih. cerah. Cerah kan? banget. Nah, kita jalan kan tuh, jalan dari jam ya kita jalan-jalan awal Jalan santai sih ya. ya jalan santai banget. Kita nggak bisa buru-buru. Karena masih pagi. Lagi Ya kan? nikmatin suasana lah. Nah, ya sekitar jam 8 lewat itu kita jalan. Iya. Kita jalan, alhamdulillah cuaca juga aman, Mendukung lancar, lah cuaca. mendukung. Nah, sekitar jam Jam 9 ya. jam 9-an itu kita Jam sampai 10 sih. Jam 10 sih. Jam 10 ya kali. jam 10 10. sampai di pos 2. Pos 2 ya, pos 2 Iya, kita ngopi dulu, ngopi dulu di pos 2. sama orang-orang itu Yang Jawa Timur. Jawa Timur, ya, masih ngopi di sama. situ ya? Kita sebenarnya sama dia tuh main duluan, kita tuh kadang dia duluan, kita di belakang, kadang Iya. kita duluan, dia di belakang jauh gitu. Iya benar. Nah, yang gue bingung nih, Jok. Pas kita jalan lagi kan tuh lanjut, itu seinget lu dia duluan apa di belakang sih? Nah, itu gua nggak ngeh juga sih. Kayak duluan deh. Kayaknya duluan Kita ya. masih sibuk ngopi sih. Karena pas kita di atas tuh dia emang udah di atas. Di atas, kita ketemu kan pas Sabana. kita Sabana berapa sih? Satu ya, pos 4. Satu. Akhirnya kita jalan itu ya, Ya, lanjut jalan. lagi dari pos 2 ya kan. Waktu itu ya cuaca benar-benar masih Masih cerah banget sih itu. cerah banget kita jalan ya. Heeh. Kita jalan dari pos 2, alhamdulillah cerah. Nah, sekitar jam setengah 12-an itu seinget gua sampai Siang kita, ya, siang zuhur lah, mau zuhur ya? di Menjelang pos 3 zuhur. ya. Heeh. Nah, waktu itu kan ya emang seinget gua rombongan orang Jawa Timurnya nggak ada. Nggak Jok. ada. Kita misah gitu, kita misah. Kayak misah gitu ya kita ya. Heeh. Entah dia duluan atau Apa dia di masih belakang? Iya, kita masih sama-samar juga sih, Nah, lupa. Tapi kalau emang dari Kayak sih duluan iya, dia. dia duluan. Soalnya kita ketemu di atas dong. Heeh. Nah, pas kita sampai di pos 3 itu benar-benar ya masih cerah kan. Cerah banget. Kita ngopi lagi segala Ya. macem. Dan yang gua pikirin dan gua bingung juga kenapa pas lagi berapa menit gitu kita ngopi istirahat ya kan tiba-tiba nih kabut Langsung ya, das. kabut turun Tuh ya kan? bener-bener tebel parah sih ya. Tembok kalau katanya mah tembok. Iya. Dan gue juga masih bingung gitu entah dari ucapan kita, Iya. sikap kita atau gimana ya. Kita positifnya sih ya emang cuaca kali ya. Positif kita di situ. Iya, ya kan? cuaca kali. Tiba-tiba kabut turun, Turun, dari bawah kita cerah, ya kan? Dari bawah cerah banget kok tiba-tiba ada kabut. Udah selesai kita ngopi dah tuh segala macem, baru dah kita Bismillah dah, Bismillah. ayo lanjut gitu kan. Dan daripada Enggak, kita kalau nggak salah kita stay dulu deh, nggak lama. Enggak, kita mau jalan, tapi karena kabut itu makin tebel, kita tuh stay dulu di situ. Iya, stay dulu. Stay dulu di ya situ. kan? Stay dulu di situ. Iya bener. Akhirnya kita mutusin dah tuh ya Bismillah, ayo Bismillah dah jalan kita, dah, iya. ya kan? Kita jalan emang waktu itu gua sama lu di depan itu ya. Lu pertama, gua kedua. Iya, pokoknya kita emang ya rapet dah gitu ya. Rapet. Karena emang kabut tebel, jarak pandang Juga sekitar 2 bener. meteran dah. Bener-bener tebel sih itu, tembok sih kalau katanya tembok. Terus kita jalan tuh, nah di depan jalur
yang gue lihat ada 3 cabang tuh, ya kan? Cabang gitu ya, bener. Pas gue lihat jalur 3 cabang, itu kabut masih turun tuh. Bener-bener ya kan? belum hilang. Iya, masih tetep lah ya. Kita jalan tuh ya kan pelan-pelan. Nah, pas banget udah deket sama jalur yang 3 cabang itu, Jok, ya kan? Ada burung jalak tuh. Jalak tiba-tiba nongol di depan. Iya. Dia posisinya tapi nggak cuma diem aja nih, matuk-matukin paruh. Jalan kan ke arah tengah kan? Kita inisiatif buat ngikutin tuh jalak. Iya. Karena kita pernah baca tuh di salah satu di IG lah kayak Iya. kita pernah baca. Kata kalau jalak nunjukin jalan, kalau jalak tuh katanya bisa nunjukin jalan katanya. Iya, kan kita coba aja ya. Udah yuk, bismillah nih, kita Coba. ke tengah ya kan, rame-rame. Kita jalan ke tengah tuh ngikutin tuh jalak ya kan. Itu bener-bener kabut emang masih tebal banget, itu belum ya kan? lama banget turunnya, itu bener-bener gak hilang-hilang. Nah, ini di sini, Jok, yang gua alami nih. Itu kan emang trek merbabu ya, via Selo dari pos 3 ke pos 4 Sabana 1 kan treknya terjal banget waktu itu kita. Iya, parah. Nah, pas Sampai merosot-merosot kan itu. iya. Kita lagi jalan tuh ya kan. Nah, emang kebetulan kita di dalam kabut tuh, lu posisinya lu sama gua nih deket-deketan nih. Nah, si Bagol, Alan sama si Dablang di belakang. Gua lagi jalan aja, emang tuh kaki kan gua lagi jalan nih, set. Pas gua lihat ke atas, kata gua, apaan itu di atas ya? Gede banget, Cok, itu yang gua lihat tuh ya. Pendaki. Iya. Pakaiannya ya ala kadar pendaki. Lu juga ngeliat juga. Iya, kayak rela kayak nutupin jalur. Nah, bener. Lu abis itu gua kan kayak lihat-lihatan kan sama lu, kayak lu senyum-senyum. Nah, lu yang lu rasain tuh, yang lu lihat gitu banget tuh. Sama kayak yang lu lihat sih, bener, itu bener-bener gede banget sih. Kayak samar-samar kena kabut gitu nggak sih? Iya. Sosoknya emang bener-bener pendaki ini kan. Ini. Kan? Iya. Nah, tapi itu burung jalak masih ada itu, Jok, ya? Kayak lagi jalan aja kan? Kita masih tetap ikutin kan? Nah, nggak lama gue sempet mikir di situ, Jok, sama yang tadi gue bilang. Seulang pikiran gue nih, pas gue kilas lagi nih, gue masih jalan tuh, abis gue ngeliat itu sosok. Kata gue, ini sosok kok sama gitu. Persis ya sama yang di mimpi lu. Iya, sama yang gue liat di mimpi gue itu sebelum pas malamnya gue berangkat tuh. Bener-bener sama, Cok. Persis banget kan, gak ngebuang pisan. Iya. Gede banget. Itu bener-bener gede sih. Yang lihat cuma lu sama gua doang. Iya. Pas kita istirahat lagi tuh, kita bilang dulu gak sih? Bilangnya pasti tenda gak sih kita bilangnya? Enggak, kita jalan kan tuh. Enggak, kita baru lihat-lihatan, senyum-senyum. Iya, kita lihat-lihatan kan. Kayak lu lihat gua kayak, wah iya, lu ngeliat, gua ngeliat juga, lu mastiin gua ngeliat juga kan. Iya. Akhirnya kita lanjut jalan tuh ya. Bocah taunya pas di tenda ya. Kita cerita ya? Iya. Pas kita nge-camp. Iya, benar. Iya, pas kita nge-camp taunya. Anak-anak taunya pas kita di tenda. Nah, akhirnya kita lanjut jalan kan tuh. Gua nggak tahu dah tuh kemana lagi tuh sosok, dan burung jalaknya juga tiba-tiba hilang gitu aja kan. Tiba-tiba hilang. Sosoknya itu tiba-tiba juga hilang juga kan? Iya. Kayak ke tutupan kabut, tiba-tiba ke kabut. Ke dia terus tiba-tiba hilang gitu. Ya. Akhirnya kita tetap lanjut jalan kan tuh. Itu waktu itu udah jam 1 lewat itu. 1. Ya kan? Nah, kita jalan lagi. Yang seingat gua nih, Jok, ya, itu seingat gua di jalur itu kita orang doang ya kan? Pas di lempengan kabut sih ya. Iya, kita doang sih gitu. Kita nggak ngeliat apa-apa lagi. Nggak ada rombongan lain? Nggak ada lagi. Gua ketemu tuh pas itu. Pas kita mau naik ke pos apa tuh? Yang kita Sabana ya? Sabana 1 ya? Iya, pas sebelum kita sampai. Lu kan pindah ke belakang deh kalau salah. Pindah ke belakang tuh ada yang turun. Entah itu dari jalur mana, kanan atau kiri itu nggak tahu gua. Lu depan dah, lu posnya depan. Dia bilang tuh sama gua katanya pas malam tuh ada kabut, ada badai bang, gede banget tuh kayak gitu. Hati-hati aja, jangan di dekat pohonan aja, biar badai anginnya tuh ke nggak kena kita dah gitu. Jelasin gitu, malah badai gede banget gitu. Nah, akhirnya kita lanjut jalan kan tuh. Jalan terus kita. Jalan, kabut masih tetap tebel gitu ya kan, mana trek
terjal banget lagi. Bener-bener sampai pada jatuh-jatuh kan. Kita lanjut lagi jalan nih, set. Alhamdulillah tuh sampai di Sabana 1 ya. Sabar tuh. Ya, kabut udah mulai itulah. Iya. Ya, kabut udah mulai. Alhamdulillahnya tuh tiba-tiba ya kabut hilang, Iya. ya kan? Hilang, terus kita ketemu bocah yang Oh iya, itu yang orang Jawa Timur itu. di atas tiba-tiba lagi ngaso dia di Iya. situ. Langsung kita samperin kan tuh. Samperin. Gue tanya tuh, inget gue. Lu kena juga apa enggak kan? Iya, Bang, udah sampai sini aja. Iya Mas, kita biar bisa istirahat di sini ngejar waktu. Lah kita kaget kan tuh. Lah emang nggak kena kabut tadi Bang di pos 3? Mana ada kabut Mas? Iya, dia juga kaget juga kan? Iya. Iya, dia nggak kena juga soalnya. Apa mungkin dia sama kita beda estimasi waktu itu gimana kan? Nggak tahu juga kan? Tapi ya cepat banget sih kalau emang. Nah iya itu dia aja. Cepet banget sih. Kira kita ngopi kan di situ Nah, kan? kita Sempat foto ngopi. juga ya. Foto. Ngopi segala macem dan itu waktu itu gue ingat keril gue masih emang bener masih nyantel Masih sorban. nyantel. Nah kita istirahat ngopi segala macem udah selesai semuanya baru udah nih kita lanjutin nih, kan ke Sabana 2 ya pos 5. Kita mutusin di Sabana 2. Kita jalan ke pos 5 itu waktu itu udah jam 3 sore itu ya Jo? Sore sih, di sore banget itu. Iya. Terus kita bareng tuh sama orang yang Jawa Timur. Iya bareng. Kan? Tapi dia pas posisi nge-campnya tuh jauh dari kita. Oh iya. Jauh dari kita. Ya, Kita kan? sendiri di situ. Dia jauh dah berapa meter lah, jauh banget tuh itu. Ya karena emang ada rombongan pendaki lain juga kan ya, di situ ya. Kita mutusin buat kayak nyendiri. Menyendiri kita. Kita jalan lah tuh, alhamdulillah di situ cuaca ya kabut udah nggak ada. Udah nggak ada, terang bener-bener di atas tuh terang banget. Ya kan, kita lanjut deh nih, jalan. Pas jalan, alhamdulillah sampai dah tuh ya kan di Sabana 2 ya kan pos 5. Waktu itu udah mau maghrib tuh kita diriin tenda ya. Udah sore banget itu. Kita diriin tenda ada tuh segala macem. Udah selesai sampai ya sekitaran jam maghrib lewat itu ya Jo. Maghrib sih itu. Iya, rombongan orang Jawa Timur tuh dia pada jauhan kan. Jauh banget, jauh banget itu. Kita masak segala macem. Kita tidur cepat ya itu ya? Iya, capek karena kita ya belum tidur juga. Jam 8 ya kita tidur. Iya, jam 8. Jam 8 masih tidur. Lewat kita tidur. Masih tidur itu. Langsung tidur itu. Biasa kita tidur tuh jam 11. Iya. Nah, waktu itu emang posisinya kita belum tidur ya kan. Bener. Langsung nge-track juga ya? Langsung nge-track. Itu langsung tidur itu gue Jo. Iya bener. Jam 8 itu seinget gue jam 8 lewat lah itu gue tidur. Yang lain juga seinget gue tidur di situ ya kan. Abis selesai kita ngopi, makan tawa-tawa ya kan. Tawa-tawa. Nah, pas lo pada tidur tuh. Gue gak bisa tidur. Gak bisa tidur gue. Gak tau kenapa gue gak bisa tidur. Di jam 12-an gue ngeliat di depan tenda tuh ada kayak 2 orang gitu. Laki sama perempuan. Hah? Laki sama perempuan. Dia logatnya logat Jawa gitu. Logat Jawa. Minta air. Minta apa? Minta air. Kan gue bangunin lu. Gue bangunin lu, bocah pada gue bangunin semua. Lu pada kebo banget, gak tidur. Gak tidur, gak bangun. Iya. Tapi lu sempet bangunin gue pada sama yang bangunin. Itu dia ada sosok tadi laki sama perempuan. Minta air. Iya. Gue sendiri akhirnya gue buka. Pas gue buka nggak ada orangnya. Nggak ada orangnya. Tapi lu udah lihat? Udah gue lihat kan kalau misalkan gue buka kan pasti kalau misalkan dia mikir tenda itu pada tidur semua, dia kayak jalan aja kan gitu. Kelihatan dong. Karena kita misah nih sama yang lain. Kelihatan jalannya. Ini nggak ada. Bener-bener nggak ada orangnya. Sosoknya nggak ada anjir. Tapi yang sedenger lu nih, dia minta air. Logatnya kan logat bedok Jawa gak sih? Minta air gitu. Iya, gue tuh anjir. Gue mikir kan yang rombongan itu kan, rombongan Lumajang ya. Iya, gue pikir itu. Pas gue buka, itu emang bener-bener gak ada. Kanan kiri kan gue sempat lihat juga kan gitu. Gak ada, bener-bener gak ada. Pas gue coba meremin mata kan tuh. Nah, yang sosok yang di pos 3 itu gue ngeliat lagi kayak nggak tahu itu sosok yang sama atau bukan. Itu pas gak lama dia pergi tuh, itu kayak
dia datang kayak bus, tenda gini, Oh. tapi kayak masih kayak tenda, kena angin gitu. Oh, Nah, iya, iya. tapi itu kan dapat kan cahaya lampu tenda kan tuh, kelihatan kan paling kalau di pinggir-pinggirannya tuh kalau ada orang kayak ada sosok apa kayak ada orang gitu, bayangan tuh kayak kaki doang tinggi gitu, tinggi Berarti ya tinggi kayak kaki masih kaki gitu tinggi. yang kita lihat di pos 3 itu Jo. Kayaknya sih iya itu sih tinggi banget cok. Lu di situ tapi nggak coba bangunin gue tuh sama yang lain ya? Ya cuma juga sih. Lu nggak bangun di situ? Nggak bangun juga aja kan yang pertama gue bangun gak bangun anjir. Oh, iya, iya. Iya gue liat ini apaan nih gue anjir ini apaan nih anjir. Ya udahlah coba gue distract tadi pikiran gue udah gue coba alihin dah tapi nggak bisa juga sih susah. Susah juga kan ya udahlah gue coba merem Akhirnya tidur tuh ya? akhirnya tidur gue belum cerita ke lu kan itu Belum. pas itu Makanya gue. lu belum sempat gue ceritain ke lu. Iya. Pokoknya pas kita lagi di sana nih, ya lu nggak cerita. Iya. Pas kejadian malam itu gue pada tidur. Tuh wah gokil sih anjing gokil itu bener kayak kaki ya ini kaki gitu kaki gede kan kalau misalnya tenda ada orang ya pasti kelihatan badan sama kaki kelihatan dong. Iya. Kaki ya doang gitu tinggi gitu buat ini apaan nih kan sosok yang di pos 3 di pos 3 tadi kan gitu terus kan tidur dah gue tuh tidur udah pulas gue tidur tuh udah pulas gue pulas. Tapi pemikiran lu gimana tuh tentang yang tiba-tiba ada itu sosok datang? Mungkin kan kejadiannya kan pas sosok 2 orang itu gak lama pergi gue coba tidur tiba-tiba dia datang kan tuh. Oh, iya, datang. iya. Mungkin karena dia ngusir itu kali ya. Oh iya, Ngusir iya, kali iya. ya. Iya apa gimana gitu ya, gue juga bingung itu ya yang alamin. Ya gue juga kayak anjir ini beneran sih aja kayak Iya, gitu. lu masih kayak ini gua mimpi apa gimana Iya, sih pikiran lu gitu? iya gitu kayak anjing ini beneran gak sih mimpi kali gue gitu. Tapi gue coba terus buat tidur sih tidur akhirnya gue puls dah tuh. Iya. Nah kan lu pas paginya itu lu summit kan. Oh iya, Nah kita summit pas tuh. gue badan gue gak enak banget pas pagi iya, badan gue gak enak banget. Pantesan lu gak summit ya? Gak summit gue Masih bagul lu. Bagol. Nah pas gue ngomong kayak gitu si Bagol juga mutusin buat nemenin gue kan. Nemenin gue di tenda. Iya. Terus summit tuh gue bilang kan lu summit aja dah gak apa-apa. Iya. Gue sama Bagol ini berdua gak sendiri kan. Itu badan gue gak enak banget pas paginya itu gak enak badan. Iya, badan lu Gak enak banget bener kayak apa ya kayak masuk angin apa gimana? masuk angin sih kayaknya. Oh pantes ya lu bilang Dingin badan gitu gua gak enak lu. banget itu berat banget badan gue udah gak kuat gue kan gue gak mau maksain juga kan dia naik. Iya bener. Gak mau maksain juga kan gue malah repotin ntar kan kalau ngapa-ngapa. Gue di tenda kan akhirnya. Nah gue di tenda gue kan mutusin buat masak kan daripada gue gabut kan. Iya. Biar lu turun makanan siap gitu kan. Buat gue masak lah tuh sama si Bagol. Gue masak lagi. Gue liat ke kanan tuh gue lihat ada dia lagi anjir. Ada siapa? Itu dia sosok yang itu lagi cok Yang gede itu? yang gede lagi. Dia kayak nah sekarang ini beda dia kayak gitu gini lagi tetap gini lagi nih gitu lagi Iya. bener-bener anjir ini halusinasi nih gue gitu kan. Tetep aja nih gue Bagol liat gak sih gitu? Bagol? Nyampe sekarang sih dia nggak pernah cerita, gue ya? nggak ngeliat. Gue nggak cerita juga sih ya. Iya tapi gue ngeliat sih bener. yang lu lihat itu dia lagi diri apa gimana tuh? Kayak duduk kayak ngaso gitu. Padahal udah kayak candid gak sih orang candid? Iya. Terus gitu terus diam gitu. Gede banget tuh. Gede banget anjir. Anjir nih gue sakit apa gimana sih? Temu dia mulu gue gitu anjing. Salah gue apa kan? Gue masih summit itu keadaannya Lagi lagi summit jalan itu, summit ya. summit. Pas lu summit kan? Iya. Gue masuk dalam tuh, gue mau masak apa ya? Nugget atau nggak salah itu. Kan logistik kan di tas lu kan? Iya benar-benar. Apa namanya? Sorban lu nggak lu bawa. Oh iya. Sorban lu bawa, sorban lu cok nggak lu bawa.
pikiran gue ya Samin gitu kan. Iya, ngapain sih bawa gituan kan gitu. Iya, bawa keril, soalnya kan gue ikut di keril. Keril biru itu. Buat bocah kok nggak bawa sorban aja, lu bantu benan, misalkan lu di trek aja kan, lu bawa terus kan. Iya. Lu bawa nggak, lu bawa ini kok nggak bawa, adalah biarin aja, udah nugget lu goreng gitu, goreng. Pas lu turun jam berapa sih? Turun sampai ya jam setengah 10-an kalau nggak salah ya. Setengah 10-an ya, setengah 10-an ya, bener setengah 10. Iya, gua Samit alhamdulillah lancar itu. Lancar lu, Sampai gue sempet foto juga itu sama yang rombongan Lumajang. Sialan lu kan berak juga kan dia. Oh berak juga kan dia. Iya. Nah pas yang gue sampai tuh, ya kan gue sampai tuh di tenda lagi. Yeah. Lu udah selesai masak. Nah, pokoknya udah siap dah, tinggal makan doang. Ya kan. Nah itu kan pas sebelum kita makan, ya lu kan cerita di situ. Nah iya, gue lihat lagi. Ya. Gue cerita ke lu doang kan. Dul sini dah. Lu cerita dah tuh pas tadi lu bilang lu lagi masak, pas lu ngeliat ke kanan tiba-tiba yang lu lihat sama gue di pos 3 ternyata lu lihat lagi. Iya itu. Nah udah selesai itu ya di situ gue langsung pikiran Jok itu. Ini sosok siapa gitu ya? Iya. Kok neror terus aja. Iya ini sebenarnya siapa sih, mana gede banget badannya kan? Iya. Pendaki ya bukan, ya gede banget, mana ada pendaki gede banget itu, raksasa anjir. Akhirnya udah pikiran positif aja dah kita ya kan, makan segala macem udah beres semuanya, kita packing lagi dah tuh kan alat-alat ya kan, buat turun ya, turun dah tuh kita baru. Nah di perjalanan turun ya waktu itu bareng lagi ya sama yang orang Lumajang kita. Dia ngajak bareng lagi? Iya dia ngajak bareng lagi. Nah alhamdulillah pas perjalanan gua turun itu ya lancar itu ya, lancar banget itu, aman ya kan, gak ada kabut sama sekali, nggak ada kabut tadi ya. Pas kabut kita foto di pos 5 itu ya? Apa? Yang mana? Kabut nggak sih? Enggak ya? Enggak kabut itu. Enggak ya? Nggak ada kabut. Lancar sih itu. Tapi ketemu jarak lagi nggak sih? Oh iya, ketemu jarak lagi kita juga. Pas kita lagi jalan. Bawah kan? Pas turun? Iya, di bawah pas kita turun. Nah, itu tuh sebelum gua sampai di pos 3 tuh, jalur yang kita lewatin lagi. Pikiran gua, buset. Gue keinget lagi tuh. Iya, masih penasaran kan, siapa nih gitu kan. Ini sosok sebenarnya siapa sih? Apa cuma dia kayak nandain gitu kan, nih gua ada di sini gitu. Pikiran gue gitu, apa gimana gitu kan. Apa bocah ada salah ngomong atau segala macam ya. Iya, gitu Jok, gue bingungnya. Iya, itu sempat mikir gitu juga kayak, apa gue salah ngomong, apa rombongan gue ya sembrono atau apa ya kan. Tapi enggak juga ya. Ya, menurut kita kan karena emang itu sosok yang kita lihat enggak begitu sakral gitu. Ya. Benar-benar sosok wujud pendaki. Makanya ya kita berani dah kita cerita di situ ya kan. Akhirnya ya udah dah, gua nggak mau pikirin lagi. Iya, udah kita buang tuh kan pikiran itu kan. Iya, akhirnya kita lanjutin tuh jalan. Udah turun. Kan? Terus kita lanjut jalan. Sebelum sampai pos 2 itu kalau nggak salah ada jalur 2 cabang kan yang lu bilang tadi, ketemu Gunung Jalak. Gunung lagi ya. Ada 2. Tapi posisi gue di belakang tuh gua. Iya. Di bagul kalau nggak salah di depan tuh. Dia bingung juga kan nih mau lewat mana nih. Iya benar, dia bingung. Lumajang si bocah Lumajang juga nggak tahu kan mau lewat mana kan. Kedua cabang gitu. Iya. Nah, tapi itu Gunung Jalak tiba-tiba nongol lagi. Iya. Gunung Jalak. Iya. Pas nongol Gunung Jalak, itu Gunung Jalak nggak jalan ya, Jok? Nggak. Dia kayak diem doang. Nandain gitu kan, nandain diem gitu. Dia kan jalur di tengah jalur itu kan. Iya, dia kayak cuma matok-matok paruhnya tanah gitu. Kanan kiri nih, kata si Bagul tuh, inget gua. Kita prinsip sama yang awal lagi kan. Iya. Kayak kita ambil kanan tuh. Ambil kanan. Nah, alhamdulillah pas sampai di bawah ya ternyata bener tuh. Bener. Yang kiri ternyata masih ya lebat lah itu pohonannya ya kan. Jalur apaan itu deh. Iya, akhirnya kita lanjut jalan lagi kan tuh. Alhamdulillah bener-bener ya nggak ada halangan, nggak ada hambatan, lancar. Nah alhamdulillah kita sampai di base camp tuh Jok ya. Oh iya bener. Sampai di base camp ya alhamdulillah selamat gitu kan ya, lancar tuh, nggak ada halangan apapun. Nggak ada kabut, nggak hujan juga enggak ya kan, alhamdulillah tuh. Cerah banget sih emang. Yang tadi dibilang sama lu ketemu pendaki di pos 3, dia bilang di atas badai itu, kan. Badai, alhamdulillah kita nggak ngerasain ya. Ngerasain. Kita sampai di base camp langsung
bersih dah segala bersih segala macam, macem ya kan. ngopi Makan lagi, ngopi. Nah, emang tiket kita itu, kereta kita itu jeda sehari kan, kita Besokannya nginep ya, lagi ya. sehari lagi di situ kita nginep. Iya, kita nginep lagi tuh di base camp Iya, kan. iya. Nah, pas kita udah kelar bersih dah tuh bareng-bareng, sempet ngilas kita tuh Iya, ya. pasti itu sih. masih kepikiran lah. Nah, ini siapa sih? Penasaran lah jatuhnya Iya, ya. yang bikin gue penasaran itu sebelum gue lihat dia di situ, gue kayak benar-benar mirip sama itu yang gue lihat di mimpi gitu. Iya, Yang gue nah di bingung mimpi lu kan, iya. yang gue bingung di situ. Nah kalau gua kan, nah tiba-tiba pas di track kalau gua kan, gua Iya, siapa nih kan, teror terus. benar ya Jo. Gue juga bingung di situ ya kan. Tapi bocah yang lain pada kagak. Itu ada yang lihat, bocah kan ada cerita. Iya. Tapi ya bocah tahu kita ngeliat yang itu sosok itu gede kan, kita Tahu, cerita tempat kan. cerita juga. Iya. Nah, terus dari semuanya ada tuh akhirnya ya istirahat tidur dah tuh kita ya. Tidur. Ngopi segala macam udah tidur. Nah, singkat cerita Pagi ya. pagi kita Kita ngontek lagi ngontek tuh ke, ya. ya kita kan tukeran nomor kan di pas di base camp kan, sebelum Iya. dia pergi tuh supirnya. Buat dijemput lagi ya kan. Dijemput lagi tuh sama supir yang kemarin. Kita berangkat dah tuh. Nah, Subuh ya? Iya. Jam 5 apa? Setengah 5 ya? Pagi pokoknya itu ya. Pagian dah gua. Lupa gue juga. Nah, supir itu datang ya kan, kita berangkat nih. Nggak langsung ke stasiun waktu itu kita ya? Enggak, kita ternyata mau jarang kan. Oh iya, jarak kita ke makamnya Habib Anis di Solo ya kan. Pas sampai lokasi itu bener-bener rame banget. Terus kita juga kondisi kita lagi dekil banget kan. Iya. Kita nggak pantas lah buat ziarah. Mana blendes petong Iya, ya, udah babak kerel udah macem. orang apa kan. Kira kita berunding itu ya. Udah dah kita doain duluan. Ya, doa sampai duluan. dah doanya ya kan. Tapi itu supirnya udah nganterin kita di situ, udah ya pergi ya. Pergi dia. Kita nurunin di situ. Kita jalan kaki ke Stasiun. Enggak, kita masih nge-explore bentaran tuh. Oh iya, kita jalan-jalan Jalan dulu ya. sebentaran tuh. Oh, iya. Dekat stasiun itu. Kita jalan dulu ya kan. Jalan. Nah ini nih pas lagi di pinggir jalan. Lu inget gak yang ketemu bapak tuh udah tua? Aki-aki kayak dukun gitu ya? Iya, rambutnya gondrong, Gondrong, kalung bedong petong gitu kan. Iya. Gue tongkat kan. Iya, tiba-tiba nyamperin kan, keluar dari pohonan. Iya, keluar dari pohonan ya. Pohonan kita lagi ngaso kan. Iya. Tiba-tiba keluar nyamperin ya kan. Itu udah orang ngeliatin banyak banget Iya. itu ya. Orang ngapain sih ngobrol gitu kali pikiran dia. Iya kan, ini orang ngajak ngobrol dukun apa gimana. Iya. Dan di situ dia juga sempat cerita kan tuh kalau di situ pertama nanya dulu tuh dari mana, Mas? Iya kita, nah dia nanya, kita tektokan lah. Iya, tapi dia cerita katanya dia emang hobinya suka di gunung-gunung kan. Buat dia nggak tahu dah tuh ngapain sekaligus nancepin tongkat katanya. Dia sih bilangnya sih ya sering bikin tongkat. Iya, sering bikin tongkat. dah, pokoknya gitu. Emang dilatih kan banyak tongkat tuh banyak banget. Palanya juga pala binatang. Pala binatang, ular lah, macam-macam. Di situ ya yang lain kayak si Bagul sama Alan udah parno itu. Ngeri juga. Dan Aidan buruan gitu baik kan dia pada ya. Kita juga capek ya. Ya kita ya seru dah gitu ngobrol Iya, gitu kan ya. Tapi yang lain ya ada juga yang enggak. Sampai kita beli minum kan itu. Iya, kita beli aqua itu ya. Aqua. Udah tuh akhirnya kita pamit tuh kan. Berangkat lagi dah nih ke stasiun Pasar Senen ya kan. Kita nyampe stasiunnya berapa sih? Jam berapa itu ya? Itu sore ya, siang? Sore? Siang kayaknya dah. Siang nggak? Iya. Menuju siang. Gue lupa dah. Sore, Cok. Sore. Kita sholat maghrib dulu di stasiun. Oh. Sholat maghrib dulu kita. Iya, Di lupa. sore ya, sore. Sampai sore itu kita ya. Sampai sore ya kan. Pulang lah tuh akhirnya kita ya. Iya, biar kita nyampe rumah aja. Nyampe stasiun Senen deh. Sampai rumah dengan selamat kita ya. Ya alhamdulillah kita Alhamdulillah. sampai rumah dengan selamat ya kan. Nah, di situ kan pas gue sampai rumah kan Jok ya. Gue sampai rumah nih. Gue salim gitu kan sama orang tua. Sorbannya nih. Sorban yang itu gue kasih langsung. Mau kasih bokap? Iya, gue kasih. Beh, nih. Sorban. Aman ya ini sorban. Ya. Lu gimana? Lancar kan? Kata dia begitu tuh. Seingat gua.
Ya alhamdulillah lancar. Ya udah, kalau emang ada yang buruk dibuang jauh-jauh, yang baiknya ya udah lu pegang. Pokoknya yang gue inget kayak gitu deh. Omongan bokap tuh ya. Iya, gue nggak cerita apa yang gue lihat di Iya. sana gitu ya kan. Udah di situ gue langsung udah diem dah gitu kan, kena banget di hati Iya, kan. iya. Lu ambil yang baik, buang bau jauh-jauh tuh yang Buruk ya. jelek. Udah di situ gue langsung beres-beres segala macam, alhamdulillah dah gitu. Ya, biar kita selamat dah sampai rumah masing-masing ya. Ibarat kata ya cukup berkesan juga sih ini. Ya, gitu. ya, benar. Bikin penasaran. Pertama kali ke Jawa, ke Jawa Timur ya kan. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Iya. Tengah. Nah, Langsung. iya. Langsung. Udah gitu kita ya emang perdana semua itu ke Merbabu. Iya benar. Ya kan? Gak ada yang udah. Nggak ada yang pernah. Kemudian nekat doang udah. Iya. Oke, mungkin ya segini aja gitu Jok ya, Iya, pengalaman gitu. dari kita ya. Ya buat kita sih berkesan banget itu ya. Berkesan banget, yang mudah-mudahan ya kalau bisa sih, ya ini menurut gue ya ada pelajaran juga gitu kan. Ya kalau dari pesan dari lu dah nih pribadi. Ya omongan sih ya, perkataan ya. Jagalah pokoknya. Kita Gue juga nggak jaga tahu ya. juga kan, kita juga sadar mungkin ya bercanda-bercanda gitu. Tiba-tiba ngeluarin kata-kata kotor atau gimana kan. Iya, Nggak tahu juga kata-kata sih. namanya kita di alam Di ya alam kan nggak sembarangan kan. Oke Jok, terima kasih banyak nih kita. Siap. Jadi kita kilas lagi nih Iya, perjalanan. santai, berbagi pengalaman. Betul banget. Ya dari gue juga kan ya jangan lupa lah kita kalau kemana-mana apalagi ke gunung gitu kan, izin kan. Izin lah orang tua pastilah. Ya gue Wajib sih itu. Udah gitu kan ya pasti kan dia juga pada doain. Doain gitu kan. pasti. Mujarab lah doa mereka lah. Biar kita selamat lagi, Iya, ambil rumah, ya kan. Doa lah intinya sebelum trek. Oke Jok, sampai jumpa kita lain waktu. Siap. Oke, cukup sekian cerita atau pengalaman kali ini ya, yang baru kali ini gue menceritakan langsung pengalaman gue bersama sahabat gue sendiri gitu ya kan. Semoga pengalaman kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Gue Ahmad Wildan dan Ngex Jok pamit undur diri nih, oke. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.